Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah sempat untuk mengikuti Zoom kali ini. Mohon maaf ya, biasanya Zoom kita laksanakan untuk kelas virtual itu pada malam hari ya. Nah, saya kebetulan untuk malam hari ini izin tidak bisa untuk menyelenggarakan Zoom pada malam hari, jadi saya lakukan ini pada siang hari. Terima kasih untuk yang sudah bisa mengikuti, dan nanti yang tidak bisa mengikuti bisa mengikuti materinya atau melihat rekaman Zoom-nya di YouTube, nanti akan saya upload. Kalau misalnya kalian mau mengulang lagi, melihat lagi juga di YouTube, nanti saya upload di YouTube ya. Nah, bisa jelas ya suara saya ya? Jelas ya? Jelas. Iya, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini, mungkin untuk beberapa pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan beberapa tugas, ada kemudian video-video pembelajaran ya. Terima kasih kalian yang sudah mengirimkan tugas dan sudah mempelajari video dari saya ya. Pada materi kali ini saya share dulu ya materinya ya. Nah, sebentar. Share. Sudah terlihat? Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah ya. Iya. Ini langsung saja biar tidak terlalu lama ya. Mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Penelitian dan penulisan sejarah. Sebentar, saya dokumentasi dulu ya. Difoto dulu. Yang kameranya tidak dinyalakan dulu ya. Saya foto dulu. Ya, terima kasih. Yang untuk materi berikutnya itu mengenai penelitian dan penulisan sejarah. Ya. Kita seolah-olah di sini kita itu akan mengadakan sebuah penelitian, melakukan sebuah penelitian, melakukan penulisan mengenai sejarah. Nah, langkahnya apa? Langkahnya apa? Kita bisa lihat dulu apa namanya? Ini bisa lihat bagannya ya, atau peta konsepnya ya. Di sini peta konsepnya, nanti apa saja yang harus kita lakukan dalam penelitian sejarah, apa saja langkah-langkahnya. Yang pertama adalah nanti kita temukan dulu sumber sejarahnya. Ya, sumber sejarah. Nah, nanti akan saya jelaskan satu persatu dari sumber sejarah, kemudian langkah-langkah penelitian dan historiografi, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama dulu, pengertiannya dulu sumber sejarah. Nah, di sini sumber sejarah dibagi menjadi dua, ya. Sumber sejarah berdasarkan bentuknya dan sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Ini kalau kita mau melakukan penelitian harus ada sumbernya dulu. Kemudian langkah-langkah penelitiannya bagaimana dalam kita dalam penulisan sejarah. Langkah-langkah penelitiannya ada 5 ya. Yang pertama adalah pemilihan topik atau tema ya. Temanya apa? Kemudian heuristik. Nah, nanti heuristik itu apa? Verifikasi itu apa? Interpretasi apa? Historiografi itu apa? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya ya. Kemudian historiografi. Nah, historiografi ini artinya penulisan sejarah ya, penelitian sejarah. Historiografi ada 3 macam ya. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Nah, biar kalian tidak bingung, kita langsung saja ke slide berikutnya. Nah, kalian mengamati, coba diamati yang ada di layar kalian. Apa itu? Apa itu? Apa coba Ivan Saputra apa? Ini
Gambar apa? Tulisannya gambar apa, Ivan? Surat tanda tamat belajar, Bu. Iya, surat tanda tamat belajar. Ini adalah ijazah ya, ijazah. Zaman dulu namanya surat tanda tamat belajar. Sekarang namanya ijazah gitu ya. Nah, ini adalah ijazah atau surat tanda tamat belajar saya. Waktu saya itu lulus di sekolah lanjutan tingkat pertama atau SMP ya. Ini saya lulus SMP dapat surat tanda tamat belajar atau dapat ijazah. Nah, sebelum saya lanjut ke keterangan yang tadi yang sudah saya sampaikan di peta konsep, saya mau bertanya. Dari ijazah ini atau surat tanda tamat belajar ini yang saya punya, kamu bisa menggali informasi apa saja dari sini? Iqbal Maulana, dinyalakan mic-nya. Ya. Ya, Bu. Kamu bisa mendapatkan informasi apa dari ijazah saya ini? Ya, ijazah SMP saya ini. Info. Iya. Bisa mendapat informasi apa dari surat ini? Iya. Jelas kan ya gambarnya ya? Jelas. Jelas. Ya, jelas. Dari surat ini, dari surat tanda tamat belajar ini, kamu mendapatkan informasi apa? Kamu tahu apa saja yang dari apa namanya? Dari STTB ini apa? Tahu apa? Namanya Bu. Nah, namanya siapa? Nama saya. Bu Rizky Windy Kartika. Ya, nama ya. Satu bisa tahu Ya. nama saya dari sini. Terus di sini Nomor saya induk. nomor induknya, ya betul. Terus apa lagi? Terus tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya bisa lihat ya. Kalau tanggal lulus saya sekolah SMP, tanggal lulusnya tahu dari sini? Itu tanggal 31 Maret. Iya, betul ya. Jadi dari surat tanda tamat belajar ini kalian bisa mengetahui kan apa beberapa informasi ya dari sini. Nah, ini dinamakan sebagai sumber sejarah ya, tapi sumber sejarah untuk diri saya seperti itu ya. Ini dari sini, ini adalah sumber ya, kalian bisa menggali informasi. Saya tamat belajar tahun berapa, nama saya siapa, nama ayah saya siapa, nomor induknya berapa, kemudian tempat diserahkan ijazah ini ya, maksudnya tempat itu ya, kemudian kepala sekolah pada waktu itu siapa yang tanda tangan ya, itu. Jadi dari satu dokumen ini kamu bisa menggali beberapa informasi mengenai masa lalu gitu. Itu yang dinamakan sebagai sumber sejarah. Tahu ya? Ya, ini contoh satu saja. Selanjutnya, Nak. Ini pengertiannya. Sumber sejarah itu sesuatu yang secara langsung atau tidak langsung memberikan informasi tentang fenomena atau peristiwa di masa lalu. Ya, jadi bukan hanya secara langsung, tapi bisa juga secara tidak langsung memberikan sebuah informasi. Seperti yang saya tanya tadi sama Iqbal dan sama Ivan ya, kamu dapat informasi apa? Tadi melihat gambar tadi, mendapat informasi nama saya, kemudian nomor induk dan lain sebagainya. Itu dari sumber sejarah, ada sumbernya. Paham ya? Ya. Kemudian next. Nah, di sini sumber-sumber sejarah jenisnya. Nah, ada beberapa jenis sumber-sumber sejarah. Nah, saya kalau terlalu cepat nanti itu ya bilang ya. Nah, ini berdasarkan bentuknya ada dua. Nah, kita bagi jenis-jenis sumber sejarah ini ada dua, berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya, ya, bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan bentuknya, nah di sini kita bisa membaginya beberapa macam berdasarkan bentuk. Ada yang tertulis, ada sumber benda, ya, ada sumber visual dan audiovisual, dan ada tradisi lisan. Paham ya? Nah, sumber tertulis. Nah, sumber tertulis contohnya apa? Sumber benda contohnya apa?
sumber visual dan audiovisual itu contohnya apa, kemudian tradisi lisan contohnya apa, nanti akan saya jelaskan pada slide nanti di bawah ini. Nah, kemudian ini yang kedua, jenis sumber yang kedua itu berdasarkan sifatnya. Ada yang namanya sumber primer, ada sumber sekunder, dan sumber tersier. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh-contohnya biar kalian tahu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Ini contohnya sumber sejarah berdasarkan bentuknya. Yang pertama, kalian lihat di situ. Sumber tertulis. Ya, sumber tertulis itu ada laporan. Ya, misalkan laporan apa study tour atau laporan apa itu namanya sumber tertulis ya. Kemudian surat menyurat itu adalah sumber tertulis ya. Kemudian surat kabar itu apa ya? Surat kabar? Ya, surat kabar itu koran, kemudian catatan pribadi itu sumber tertulis ya. Ya. Kemudian sumber benda itu artefak. Artefak itu apa? Artefak itu apa? Ada yang tahu? Artefak? Ada yang tahu? Yuk, yang tahu siapa? Fosil ada yang tahu? Mana ini Miftahus Salam mana? Ada yang tahu? Ya. Ya, artefak itu adalah benda-benda peninggalan sejarah ya. Kalau fosilnya itu adalah sisa-sisa makhluk hidup ya yang terpendam di dalam tanah sekitar beberapa juta tahun yang lalu. Ya, itu fosil. Kalau artefak itu bendanya, kalau fosil itu makhluk hidupnya, gitu ya. Kemudian audiovisual. Ini apa namanya contoh untuk sumber audiovisual. Ada sumber foto, ada monumen, kemudian lukisan dan video. Ya. Contohnya apa sumber foto? Nah, kemarin saya sudah memberikan tugas ya kepada kalian untuk apa membandingkan perkembangan apa namanya tumbuh kembang kalian dari kecil beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Mengerjakan ya tugas itu ya. Iya, itu salah satu sumber juga, sumber sejarah itu foto, kemudian monumen, kemudian lukisan dan video itu sebagai sumber. Selanjutnya. Nah, ini sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Ada 3. Sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Ya. Nah, sebentar. Nah, sumber primer itu adalah, ini kalau menurut sifatnya, sumber primer itu kesaksian langsung seorang pelaku sejarah. Sedangkan sekunder itu adalah kesaksian langsung dari seorang yang tidak terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Dan sumber tersier itu adalah buku atau hasil penelitian sejarah. Itu ya. Halo, apa masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, ya. Sumber primer itu adalah kesaksian langsung. Kalau sumber sekunder itu adalah kesaksian dari seseorang yang tidak terlibat langsung, dan kalau sumber itu tadi sekunder ya. Kalau tersier itu hasil penelitian sejarah. Nah, sekarang kita apa namanya? Coba lihat peristiwa ini. Nah, misalkan ada sebuah peristiwa ya, ada sebuah peristiwa. Iya, peristiwa apa? Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Misalkan ada peristiwa kecelakaan misalnya ya. Misalnya ada peristiwa
kecelakaan. Kemudian ada 3 tokoh di sini, ya, si A, si B, dan si C. Ya, si A itu melihat langsung peristiwa kecelakaan itu terjadi. Si A melihat langsung. Nah, sedangkan si B itu mendengar cerita dari si A. Nah, si C ini membuat laporan ke polisi, dari cerita si B. Dari cerita si B itu ya. Nah, menurut kalian dari A dan si B dan si C ini manakah yang sebagai sumber sekunder? Mana? Halo? Yang mana? Dari si A, si B, dan si C ini yang merupakan sumber sekunder yang mana? Ivan, mana Van? Yang mana Van? Yang sebagai sumber sekundernya yang mana? A atau B atau C? A, Bu. A, mengapa A? Enggak, Bu. Yang mana? Nah, kita ulangi lagi ya yang tadi ya. Nah, lihat ini. Contoh sumber sejarah berdasarkan sifatnya. Ada sumber primer, ada sekunder, ada tersier. Nah, sumber primer ini adalah yang menyaksikan langsung peristiwa itu terjadi, yang langsung ada, orang saksinya itu ada pada peristiwa itu ya. Dia menyaksikan langsung. Sedangkan sumber sekunder itu adalah kesaksian langsung dari orang yang tidak terlibat dalam peristiwa itu. Jadi sumber sekunder ini tidak terlibat dalam peristiwa ya, tapi dia mendengar kesaksian dari orang lain yang terlibat dalam peristiwa itu. Ya. Kemudian sumber tersier itu adalah laporan atau buku-buku hasil penelitian, itu sumber tersier. Nah, coba kita analogikan tadi ke peristiwa tadi. Saya kan cerita. Contohnya misalnya tadi ada kecelakaan misalkan. Nah, si A itu melihat langsung peristiwa kecelakaan itu si A melihat langsung. Lah, si B ini dia tidak melihat langsung, tapi mendengar cerita dari si A. Nah, si C ini mendengar cerita dari si B dan melaporkannya ke polisi. Nah, dari A, B, dan C ini, siapakah di antara mereka yang merupakan sumber sekunder? Mana? B. B, ya. Mengapa B? Karena tidak melihat secara langsung. Iya, karena tidak melihat secara langsung, melainkan dia mendengar dari saksi yang melihat secara langsung, ya betul. Langsung. Nah, di sini yang melihat secara langsung atau yang yang melihat peristiwa itu terjadi merupakan sumber apa berarti? Merupakan sumber apa? Yang melihat langsung? Sumber primer. Iya, pintar. Merupakan sumber primer. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa si A ini merupakan sumber primer. Karena dia seorang yang langsung melihat kejadian itu. Ya, kalau si B ini sekunder. Karena apa? Karena dia mendengar kesaksian dari si A. Dia tidak melihat secara langsung. Ya. Sedangkan si C itu mendengar cerita dari si B, begitu ya. Jadi si C ini adalah tersier. Dari sumber A, B, dan C, manakah yang lebih bisa dipercaya? Mana? Iqbal? A, Bu. Ya, mengapa? Karena melihat secara langsung. Iya, karena melihat secara langsung jadi lebih bisa dipercaya. Percaya. Kalau misalkan kalian mengadakan penelitian sejarah dan
menemukan sebuah sumber yang sifatnya adalah primer, sekunder, dan tersier, berarti kalian harus menggunakannya si A ini sebagai sumber yang melihat secara langsung sebagai sumber primer, gitu ya. Itu. Ya. Paham ya? Nah, itu. Sekarang untuk pertemuan ini cukup sekian. Kalian tugasnya adalah cari sumber sejarah untuk kehidupan kalian sendiri, ya. Seperti saya tadi ada sumber apa namanya, ijazah, ya contohnya. Tapi selain itu ya, selain ijazah ya, itu kan contoh. Kalian selain contoh tadi, yang tadi. Nah, carilah sumber sejarah kehidupan kalian, kemudian golongkan itu sumber tersebut itu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan sifatnya. Nah, saya kasih contoh tadi. Nah, contohnya ini ijazah, ya, ijazah saya ini berdasarkan bentuknya itu merupakan sumber tertulis, ya, sedangkan berdasarkan sifatnya merupakan sumber primer, gitu ya, ya merupakan sumber primer. Nah, nanti kalian mencari sumber, misalkan foto kalian atau surat apa atau akta kelahiran atau apa, nanti apa namanya, digolongkan ya, digolongkan menjadi sumber apa berdasarkan bentuknya dan menurut sifatnya itu adalah sumber apa. Paham ya? Atau surat kabar atau surat dan lain sebagainya bisa saja. Paham ya? Ada pertanyaan dari sini? Miftahus, Ivan, Iqbal, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Ya, saya akhiri dulu ya. Nanti Ya, bisa, Bu. kalau ada pertanyaan bisa lewat WA ya, di grup bisa. Iya, Bu. Ya, ya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.